1.135 unit itu per Januari 2008. Nah, artinya masih ada sisa sekitar 3.000-an, 3.345 ditambah yang belum dikerjakan sama sekali, ada yang sedang dikerjakan yaitu 3.345 dan yang belum dikerjakan 1.255. Dan ada dua NGO yang ketika berkomitmen tidak semuanya dia penuhi. Misalnya dia berkomitmen 100, dia melakukan menepatinya 50 unit. Iya, nah, itulah menjadi beban kita, di mana ketika BRR mengalokasikan dana untuk 1.000 rumah, kemudian ada komitmen yang dilepas oleh NGO dan itu adalah merupakan tugas BRR. Mereka melakukan verifikasi apabila memang berhak dan BRR akan mengalokasikan dana lebih. Iya, kalau berbicara mengenai komitmen, tadi Bapak mengatakan bahwa komitmen. Nah, apakah memang sebenarnya memang sudah ada MOU ya di antara dari NGO sendiri. Nah, untuk ini seharusnya kan sudah ada penegasan bahwa memang kalau memang dari NGO mengambil sekian ratus rumah, kalau memang tidak memenuhi target atau memang tidak sanggup dikerjakan. Nah, mereka itu kan seharusnya sudah mempunyai sanksi, sudah ditetapkan sanksi seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada Rehab Rekon ini merupakan bantuan kemanusiaan. Semua donatur atau NGO yang datang itu bersifat kemanusiaan, di mana mereka ingin membantu negara kita. Dalam konteks ini, kita harus menghargai donatur sebagai penumpang yang pemberi hibah tanpa syarat. Nah, ketika mereka mengurangi komitmen, kita tidak bisa dengan serta-merta memberikan sanksi, karena ini berupa bantuan. Iya, Bapak Saifullah, saya juga pernah berbincang dengan Bapak Bupati Aceh Barat, yaitu Bapak Ramli. Beliau mengatakan juga pembangunan ini terkendala diakibatkan oleh MOU ini. Nah, Anda menanggapi ini bagaimana nih, Pak? Nah, itulah salah satunya kita punya prinsip bahwa bantuan adalah sesuatu yang tidak ada syarat sama sekali. Di lain sisi kita menghadapi real di lapangan bahwa ada hal-hal yang seperti ini, pengurangan komitmen dari beberapa lembaga pemberi bantuan. Nah, disitulah letak fungsi BRR, di mana BRR di samping mengerjakan proyeknya sendiri ataupun APBN-nya yang kami sebutkan on budget, tetapi BRR juga punya fungsi ganda, yaitu off budget. Dia mengelola atau mengkoordinir semua NGO. Nah, apabila ada kekurangan yang dihadapi oleh NGO, datang BRR untuk menyempurnakan. Iya, Bapak Lutfi juga selaku dari distrik BRR yang berada di Darussalam dan Nias ya Pak ya. Dan juga Anda melihat sendiri untuk rekonstruksi Aceh sekarang bagaimana Pak, sejauh ini bagaimana perkembangannya? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita mengharap 100% itu bukan haknya kita secara ideal, dimanapun sama. Tapi kalau melihat dari perkembangan progres, mungkin saya pikir untuk lembaga pemerintahan yang ada di Aceh mungkin progres terbaik saya pikir tahun 2007, saya pikir begitu, karena bisa mencapai 60%. Mungkin di tingkat tatanan itu mungkin seperti yang pernah kita baca di koran, di tatanan Pemda aja tidak sampai segitu, begitu. Itu kita bilang progres ya, progres yang kita bicara progres itu. Nah, kalau kita memang seperti Bapak kita sampaikan tadi bahwa tinjauan orang memang terutama kepada personality, artinya rumah, itu kita setuju. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa rumah tidak habis-habis? Orang pun kok minta-minta terus, dilihat komitmen, dilihat yang kebutuhan, ternyata sudah lebih kesannya gitu. Nah, saya tekankan satu sisi bahwa khusus untuk barak dan shelter, sampai detik ini semua sudah punya komitmen. Wah, di barat masih banyak, ada 81, bahkan 160-an sekian tidak punya rumah. Kita periksa dulu, kriterianya masuk tidak. Kita jangan bicara tentang bantuan rumah kalau tidak tahu kriterianya. Ada 99 warga barat yang sekarang tidak tercatat dimanapun karena tidak memenuhi kriteria untuk mendapat bantuan rumah. Ya, sepertinya kriteria seperti apa? Bisa. Satu saya sampaikan, kalau kriteria dikeluarkan yang standar itu di BRR yang sesuai SK-nya sendiri adalah orang berhak mendapat rumah apabila dia tinggal di daerah tsunami, zona tsunami lebih dari 6 bulan. Itu satu. Kedua, dia harus kawin sebelum tsunami. Itu harus pegangan kita sama-sama. Nah, itu. Habis itu kalau rumahnya tidak hancur, dia tidak berhak atas bantuan rumah permanen. Dia hanya rehab. Begitu. Jadi di BRR ada rehab, rekon, relok dan BSBT. BSBT khusus untuk penyewa. Tadinya itu belum ada dibuka. Nah, itu yang ada di BRR. Tapi kadang-kadang orang bilang, wah saya tidak dapat. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda masuk kriteria atau tidak?
Maka sekarang banyak persediaan orang menanyakan rumah saya mana. Khusus kalau saya bilang, karena tinjauan umum di masyarakat bahkan dunia adalah barak kenapa tidak selesai sampai saat ini. Bukan baraknya tidak selesai, rumahnya belum jadi, lagi sedang dibuat. Ya, target di barat sudah kosong. Ya, target dari BRR sendiri kesiapan itu bagaimana nih Pak? Nah, apakah memang sudah ada target tertentu yang sudah dijadwalkan? Ya, kalau kita bilang target BRR seperti Pak Saifullah bilang tadi, kita juga harus bergantung pada donor yang memberikan. Kita tidak bisa paksa mereka. BRR bisa saja bilang buat target barak kosong sekarang, boleh. Tapi pertanyaan, rumah siap belum? Siapa yang bangun rumah? NGO mana yang bangun rumah? Lembaga donor mana yang bangun rumah? Apabila lembaga donor bilang kami siapkan 2019-1, kita mau bilang apa? Tidak, tentu saja barat itu bisa apa? Iya, kalau kita melihat, kalau Bapak mengatakan seperti itu, apa memang tidak ada keseriusan atau seperti apa? Ini saya pikir kompleks ya. Kalau sudah serius tidak serius ya, mungkin kita sudah berjalan di eksis non teknis lagi. Ya, kenapa ini kompleks? Contoh mungkin kasarnya saya bilang salah satu contoh yang paling masalah kita adalah mungkin tanahnya bagaimana. Kita harus tahu kondisi Aceh Barat juga tanah seperti apa. Kita harus, itu kan bukan di daerah yang kita rasakan aman. Tanah bergambut misalnya, itu juga masalah. Pembebasan di tanah juga jadi masalah. Habis itu mungkin nanti Mas sekali mungkin lembaga donornya juga bisa jadi masalah. Itu saya pikir kompleks sekali. Jadi bukan tidak serius saya pikir, bukan tidak serius. Ini semua saya pikir orang serius untuk menangani. Iya. Cuma mungkin keterlambatan ini saya pun tidak tahu di mana persisnya. Anda mengatakan masalah tanah ya. Kita melihat juga masalah tanah juga sangat sensitif sekali. Apalagi kita melihat juga banyak di antara warga yang baru memperjualbelikan tanah ini mungkin agak sedikit lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya seperti itu Pak ya. Ya ini menanggapi hal ini mungkin dari perwakilan dari warga masyarakat yang telah hadir, tentunya Bapak ya. Bapak Jalil bisa menambahkan sedikit. Anda melihat sendiri di lapangan apakah sesuai ya apa yang dikatakan oleh masyarakat bahwa memang tidak selayaknya atau tidak seharusnya seperti ini atau seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat sendiri? Ya, terima kasih. Ya, saya pikir sangat menarik apa yang dikomentari oleh Pak Aswin tadi dengan Pak Lopi dan Pak Saifullah. Saya pikirkan di sini dalam rehab rekonstruksi ini ya telah terjadi sebuah kesalahan yang sangat berjamaah. Nah, kesalahan seperti apa? Kesalahan itu sengaja diciptakan, bukan tidak disengaja, sengaja diciptakan sekali. Yang pertama kalau menurut saya, eksekutif itu punya kesalahan 35%, legislatif punya kesalahan 35%, Pak Kuntoro CS dan kawan-kawan itu punya kesalahan 35%. Anda melihat dari mana ini? Karena gini, pertama pembentukan BP, kemudian terjadi pembubaran Satker provinsi. Bubar Satker provinsi sudah melakukan tender rumah untuk Satker di tingkat kabupaten. Bubar lagi Kasperkin atau apa nama BRR. Yang jelas bubar. Akhirnya kalau ada komplain dari masyarakat, ada rumah yang nggak siap, ada rumah sekolah misalnya nggak siap segala macam, oh kami udah bubar Pak, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu sengaja diciptakan supaya nggak ada yang bertanggung jawab. Itu masih banyak yang dibangun. Contoh ada di Panggung misalnya, itu dibangun 40 unit itu yang tender pertama sebelum BRR ada di Melabuh, cuma di Banda Aceh sampai sekarang nggak selesai. Kalau kita ngadu ke Banda Aceh, kalau datang Pak Saifullah, oh itu bukan urusan kami, belum ada kami untuk itu dulu, itu jelas ngomongnya. Maka hal ini dilakukan kesalahan berjamaah. Kemudian saya sangat heran, sebenarnya Pak Irwandi sebagai gubernur itu adalah punya hak sebagai wakil BP, dia punya hak. Saya ingin melihat Pak Irwandi memimpin sidang pertemuan, memanggil deputi-deputi yang ada di BRR. Kuntoro, sidang hari ini saya pimpin, rapat hari ini saya pimpin. Saya mau evaluasi deputi-deputi itu sejauh mana mereka sudah kerja. Ini masalah rakyat saya hari ini. Tetapi sampai sejauh ini belum ada. Misalnya, ya, misal bupati semacam belum ada. Misalnya Pak Aswin dari lembaga DPR misalnya belum ada itu. Dia asik dengan Pak Aswin, asik dengan APBK, Pak Said asik dengan APBA, Pak Kuntoro asik dengan APBN yang dialokasikan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sibuk dengan kegiatan masing-masing, seolah nggak perlu tahu menau. Kemudian dalam hal ini di BRR pun terjadi kolusi yang sangat luar biasa. Misalnya dalam hal tender proyek, kalau nggak ada sogok nggak akan dapat proyek itu. Dengan alasan kita berikan harga yang termurah, itu yang kita ambil. Harga termurah, ya kalau begini pada tahun 2008 ini terjadi inflasi sangat luar biasa. Kalau BRR memenangkan harga termurah, berarti rumah itu bisa dicubit aja.
sudah dikopek nanti. Rumah siap tapi bisa dikopek aja. Wajar aja nanti rumah BRR cepat hancur, wajar aja. Cuma BRR nggak ada lagi di sini, udah bubar kan? Kita mau ngadu kemana lagi? Nah, kalau kita hari ini kita dibuka, nanti ada aset yang diserahkan. Aset itu hanya diserahkan bukan uang, tetapi malapetaka yang akan ditinggalkan oleh BRR. Ya, kalau Anda melihat sendiri, ya, Anda selaku warga masyarakat, selaku sipil, ya, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri? Anda melihat betulnya yang paling utama ini? Ya, saya pikir karena yang sangat, kalau masalah rumah ini sudah lebih dibangun. Lebih, NGO cukup banyak juga mau bangun. Kalau yang BRR bangun hanya tidak seberapa di Aceh Barat, saya pikir itu banyak dibangun NGO. Sebenarnya BRR nggak bangun rumah nggak masalah sebenarnya, sudah cukup sebenarnya. Kalau komitmen BRR itu bangun jembatan dan jalan itu lebih bagus. NGO cukup banyak uang kemarin itu di Melabuh. Cuma karena BRR masuk juga ke rumah, akhirnya NGO banyak meninggalkan komitmen. Bukan salah mereka meninggalkan komitmen, tapi karena BRR terus nancap gas ingin masuk juga ke sektor perumahan. Cuma yang sangat dibutuhkan Aceh Barat hari ini, cuma kalau kita tanya ke Pak Saifullah pasti jawabnya, itu bukan urusan kami, urusan Banda Aceh. Masalah janji rumah rehab. Itu janji rumah rehab, satu pun belum pernah terrealisasi di Aceh Barat. Nah, saya pernah mendapatkan begitu surat pengaduan dari Capim 4D, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagaraya. Jadi rehab rumah itu belum terrealisasi sampai hari ini. Dan NGO tidak ada melakukan perjanjian untuk rehab rumah. Ini hanya janji BRR. Tapi kalau kita tanya sama Pak Lupi dan Pak Saifullah pasti ini wewenang Banda Aceh. Ya, pasti. baik, Bapak Jalil, sangat menarik sekali perbincangan ini, dan tentunya untuk pendengar setia dimanapun Anda berada, kami harapkan kembali partisipasi Anda untuk dapat bergabung bersama kami, dan Anda ingin bertanya langsung kepada narasumber kita yang telah hadir. Dan adapun buat Anda yang ingin mempertanyakan masalah Anda yang mungkin Anda rasakan saat sekarang ini, mengapa mungkin ini belum selesai dan kenapa ini masih terkendala seperti ini, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 065557551222, dan Anda juga bisa langsung mengirimkan SMS ke nomor kami di 081374422944. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut bersama narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, kembali saya akan mengajak Anda mengikuti pariwara.